yang tidak terduga. Manaskan. Oleh sebab itu, mari anakku, mari. Benahi dan benahi hatimu, dengar sabda firman-Ku. Aku yang berkata-kata kepada engkau, aku yang memberikan petunjuk dan petunjuk ini kepada engkau, supaya engkau mengalami perubahan demi perubahan terjadi, dan supaya benar-benar kalian mendapatkan ialah mana sekarang pengangkatan terjadi dalam hidupmu dengan caraku yang tidak terduga. Mari anakku, ialah mana tahun ini adalah tahun kemenanganmu, ialah manis kemakmuran, kebahagiaan dan kelimpahan yang dari aku Tuhan Allahmu. Perhatikan baik-baik, itu pasti terjadi tergenapi dengan caraku yang tidak terduga. Berkatku menyertai hidupmu. Ialah manis, terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sudah hadir, engkau sudah bersabda kepada kami semua yang ada di Zoom ini. Dan biarlah engkau sendiri Tuhan, yang menjabarkan, yang mengajar, yang membimbing dan memimpin kami semuanya, supaya kami semakin hari semakin benar di hadapan-Mu, semakin layak dan berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh terangkat naik dan naik dengan cara-Mu yang tidak terduga. Terima kasih Bapak, terima kasih, biarlah Engkau sedang berbicara langsung, ialah manis dan kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin dan amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau dengar firman Tuhan dulu ya, sebentar. Kalau didoain terus juga bosen ya, dengerin pesan-pesan Tuhan kepada teman-teman kita. Tapi belajar mendoakan, belajar menabur doa, maka engkau akan menuai jawaban doa yang dari Tuhan. Ya, hari ini saya akan sampaikan di mana tadi malam ya. Tadi malam ada beberapa Anda yang masih tinggal bisa dengar pesan Tuhan, tapi ada beberapa Anda yang sudah live ya, sudah keluar dari Zoom ini, dan hari ini saya akan sampaikan pesan Tuhan tadi malam. Tuhan berikan ada pelangi yang indah. Pelangi yang indah sekali. Pelangi artinya semua janji-janji Tuhan pasti terjadi, tergenapi di dalam hidupmu. Semua janji-janji Tuhan pasti terjadi, tergenapi di dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Ya. Lalu ada suara berkata, pengangkatan. Inilah saatnya pengangkatan. Saya pikir pengangkatan rapture terjadi. Ya, tapi kita berjaga-jaga kalau memang rapture terjadi dalam hidupmu, puji Tuhan. Karena kita tidak usah mengalami penderitaan. Kita tidak usah mengalami malapetaka dan mara bahaya. Tetapi Tuhan perlihatkan pengangkatan, suara itu berkata pengangkatan terjadi bagi orang benar. Dan Tuhan perlihatkan orang benar itu berlutut. Orang benar itu berlutut, berdoa, memakai serba putih. Memakai juga kebenaran yang dari Tuhan, kasut kebenaran yang dari Tuhan, ikat pinggang kebenaran yang dari Tuhan. Dan ketika orang benar itu berlutut berdoa, maka tangan Tuhan yang mengangkat orang benar naik dan naik ke atas. Ada beberapa orang benar yang diangkat naik dan naik. Dan saya lihat orang benar yang diangkat tuh gak banyak. Ya, berarti kita harus siap supaya kita terangkat. Dan ada beberapa orang benar itu diangkat sama Tuhan, ditinggikan sama Tuhan. Dan mereka naik dan naik tinggi. Ketika sudah naik tinggi, seorang jubah putih hadir dan memberikan kepada orang benar tadi sebuah kotak perhiasan yang bagus. Kayak tabut perjanjian itu loh ya, kayak yang di belakangnya Ibu Esther Sega. Tuhan perlihatkan seperti semua orang benar yang naik ke atas itu diberikan kotak-kotak perhiasan yang dari kuning emas kepada orang benar. Saya tanya, Tuhan apa itu? Tuhan katakan, itu adalah perbendaharaan sorga yang aku percayakan kepada orang benar. Dan ketika orang benar mendapat kepercayaan perbendaharaan sorga di dalam dirinya, maka kemakmuran demi kemakmuran akan melanda hidupnya. Dan mereka akan berbahagia, mereka pun berkelimpahan. Saudara, kita ingat di firman Tuhan ketika tabut perjanjian itu ada di rumah Obed-Edom, maka orang itu diberkati Tuhan luar biasa. Dan hari ini ketika tabut perjanjian itu ada di dalam hatimu, di dalam rumah hatimu,
maka Tuhan katakan kemakmuran demi kemakmuran akan melanda hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan perlihatkan hanya orang benar yang naik-naik ke atas itu yang diberikan kotak perhiasan itu. Dan Tuhan katakan itu adalah perbendaharaan sorga yang aku percayakan di dalam hidup orang benar. Ketika Anda bisa dipercaya Tuhan dengan perbendaharaan surga, wah hidupmu pasti berubah. Pasti makmur demi kemakmuran melanda hidupmu. Ya. Dan kita sekarang mau belajar bagaimana caranya supaya kita benar-benar jadi orang benar. Supaya kita benar-benar hidup kudus. Karena tanpa kekudusan kita nggak mungkin bisa bertemu dengan Bapa di sorga. Tanpa kekudusan kita nggak mungkin bisa bertemu ya dengan Tuhan. Tetapi kita nggak mungkin toh berjalan bisa terus berjalan dalam kebenaran, bisa dalam kekudusan. Nggak mungkin bisa. Tetapi Tuhan sudah tahu, nggak ada manusia pun yang bisa sampai ke taraf itu. Oleh sebab itu sebelum Yesus terangkat ke surga, dia sudah berkata, aku akan memberikan Roh Kudusku atas dirimu. Dan hari ini beberapa kita sudah terima Roh Kudus itu. Sebentar lagi kita akan mengingat dan merayakan hari Paskah. Ya kan? Kita akan memperingati hari kematian Yesus, hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan 40 hari Yesus naik ke surga, 10 hari pencurahan Roh Kudus. Dari tahun ke tahun diperingati. Tetapi dari tahun ke tahun, adakah perubahan itu terjadi dalam hidupmu? Atau biasa-biasa? 10 tahun sampai 20 tahun biasa. Tidak mengalami perubahan. Sayang waktu, sayang umur kita. Ya, tapi hari ini Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita benar-benar menjadi orang yang terangkat karena kita benar dan menjadi orang yang dipercaya perbendaharaan surga. Sehingga janji Tuhan tahun ini benar-benar terjadi dalam hidupmu, berkemenangan, makmur, berbahagia, dan berkelimpahan. Orang yang hidupnya makmur tidak mungkin susah. Orang yang hidupnya makmur tidak mungkin bertengkar terus, ribut terus, karena semuanya ada, semuanya tersedia. Tidak pernah kekurangan. Tapi orang yang miskin, orang yang papa, orang yang tidak berdaya, hidupnya selalu ribut terus. Kenapa? Mau makan tidak punya duit. Ditagih utang tidak punya duit. Selalu kekurangan. Dan hari ini pilihan ada di tangan saudara semua. Ya, Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita saat ini. Kita lihat firman Tuhan Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Yohanes 14 ayat 15. Ya, saya pernah sampaikan ini, tetapi penjabarannya lain. Karena Tuhan itu bisa pakai satu ayat itu bisa lain-lain, artinya sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau katakan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan baik-baik. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan tahu kita nggak mampu tanpa penolong ini. Dan dia sudah menyediakan penolong yang lain ini, untuk menyertai kita selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan memberikan roh kebenaran itu dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Juga roh penolong. Karena Roh Kudus itu bisa menolong kita. Dia penolong kita di waktu kesesakan. Dia penolong kita ketika kita tidak berdaya. Dan dia penolong kita ketika kita tertindih, terjepit, tidak ada jalan keluar. Tanpa roh kebenaran ini, kita nggak mungkin bisa hidup di dalam koridor kebenaran Tuhan. Dan Tuhan tahu, dan Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus itu dalam hidup kita semua. Supaya hidup kita semakin hari
semakin benar di hadapan Dia. Dunia tidak bisa melihat. Banyak orang tidak percaya karena Roh Kudus nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang. Ya, tetapi bagi kita yang mengenal, bagi Anda yang ada di Zoom ini, itu bukan secara kebetulan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi saudara. Dan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk ada di ladang yang subur, untuk ada di dalam pekerjaan Tuhan, ladang Tuhan yang meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Di mana ada pernyataan Roh Kudus, ada penglihatan, ada nubuatan yang bisa memberikan petunjuk dan petunjuk kepada kita. Kita nggak tahu besok akan terjadi sesuatu. Kita nggak tahu akan terjadi banjir. Tetapi Roh Kudus sudah kasih tahu, hati-hati, berjaga-jaga, siapkan sembako di rumahmu supaya ketika banjir melanda, ketika ada longsor terjadi, engkau tidak akan kekurangan. Dan benar terjadi. Ada seorang anak Tuhan di Zoom ini waktu terjadi banjir di rumahnya 2 meter, ya, dia belum sedia beras. Dan waktu dia mau beli beras, dia mau beli makanan, tidak ada yang berani kirim. Mau banjir, siapa sih ngirim? Tuhan itu Maha tahu. Sebelum terjadi Tuhan sudah kasih tahu supaya apa? Supaya kita siap sedia, bukan cuma dengar dan dengar tok, tidak melakukan. Sia-sia. Tetapi ketika engkau dikasih petunjuk, engkau mulai simpan itu beras. Dan ketika sesuatu terjadi, engkau tidak akan sampai kelaparan. Ya. Karena Roh Kudus itu selalu menolong kita, selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Ayat selanjutnya, ialah manis kira manis. Ialah manis kira manis. Di mana kohos kita? Ialah manis kira manis. Yohanes 14. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Hari ini Zoom kita ini ada penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku, tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Walaupun hari ini kita tidak bisa melihat Yesus, tetapi kita bisa merasakan dia ada bersama dengan kita. Dia tinggal di dalam hati kita. Kenapa? Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, ketika engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, engkau melakukan perintah-perintahnya. Dan Tuhan tahu engkau melakukan perintahnya, engkau mengasihi dia. Dan engkau pun akan dikasihi oleh Bapa-Ku yang di surga. Aku menyatakan diriku kepadanya. Dan ketika engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, engkau melayani dengan segenap hati, Roh Kudus hadir di dalam hidupmu. Engkau bisa dengar suara Tuhan. Engkau bisa mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Engkau bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam dirimu. Ya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda minta, dia akan datang. Ya, engkau berkata, Tuhan, aku juga ingin kau penuhkan aku dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan akan berikan kok dengan cara Tuhan yang tidak kita mengerti. Tetapi barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku,
melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu adalah roh penolong, roh kebenaran, dan roh penghibur dikala engkau sesak, dikala engkau susah, dikala engkau buntu tidak ada jalan keluar. Tetapi dia akan menghibur engkau. Dia akan memberikan kekuatan kepada engkau. Dia akan memberikan petunjuk dan petunjuk kepada engkau. Dan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu yang akan mengingatkan, yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk kita hidup dan berjalan di dalam koridor kebenaran Tuhan. Tanpa Roh Kudus, tanpa roh kebenaran itu enggak mungkin kita bisa berjalan dalam koridor kebenaran. Saya kasih contoh, ya. Kita anak Tuhan. Manusia daging kita masih ada, ya. Walaupun Roh Kudus itu ada tinggal di dalam diri kita. Dan ketika kita masih ada kedagingan, ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan, kalau dulu suka bohong, kalau dulu suka berkelit, ya, kalau dulu tidak jujur, sampai hari ini sifat itu masih ada di dalam diri kita. Maka ketika Tuhan itu berkata-kata, Tuhan itu memberikan petunjuk, Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk supaya kita berkemenangan, untuk supaya kita dapat berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi karena sifat kedagingan kita masih ada, kita masih berbelit-belit, kita masih tidak jujur, kita masih bohong. Akhirnya apa? Karena kita bohong, kita nggak jujur, berbelit-belit, maka Roh Kudus itu diam. Roh Kudus akan meninggalkan kita. Sedangkan waktu dan kesempatan itu Tuhan sudah berikan di depan mata untuk engkau mendapat berkat yang tidak terduga. Tetapi karena berbelit-belit tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus diam. Dan Roh Kudus tidak berkata apa-apa lagi. Dan akhirnya kesempatan itu hilang. Tetapi hari ini, ketika kau belajar hidup dalam kebenaran Tuhan, dan berjalan bersama Roh Kudus yang memimpin kita, yang mengajar kita, yang mendidik kita, yang membimbing kita. Tiap hari Anda di Zoom ini, tiap hari Anda dikoreksi, bukan? Anda diingatkan Tuhan, Anda dibersihkan Tuhan. Dari awal mulai di Zoom ini, Tuhan selalu membersihkan hati kita. Jangan sakit hati, mengampuni dan mengasihi. Kenapa? Karena hanya hati yang benar yang bisa melakukan perintah Tuhan. Karena hati yang benar yang bisa mengasihi dan mencintai Tuhan dengan segenap hati. Dan hanya hati yang benar bisa melayani dengan segenap hati tanpa pamrih, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hanya hati yang benar bisa tulus ikhlas, ya, melayani, tulus ikhlas, menolong, membantu. Tetapi kalau hati yang berdolak-dalik, bibir yang berdolak-dalik, tidak mungkin bisa, karena muter terus, ya. Oleh sebab itu Tuhan dari awal kita ada di Zoom ini, Tuhan selalu membersihkan hati. Tuhan mau hati benar. Kenapa? Kalau hatinya sudah nggak benar, otomatis akan jalan pada pikirannya juga nggak benar. Tapi kalau hatinya benar, pikirannya pasti benar. Kalau mindset pikirannya benar, maka pandangan matanya, tutur katanya, kelakuannya, tindak tanduknya, perjalanannya pasti benar. Pasti dalam koridor kebenaran Tuhan. Apalagi disertai dengan Roh Kudus yang selalu memberikan petunjuk dan petunjuk kepada kita. Kenapa kita ada orang yang jadi anak Tuhan sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sudah menabur, sudah memberikan yang terbaik mungkin, ya, tetapi belum ada perubahan. Paling berubah sedikit, biasa lagi. Naik sedikit, biasa lagi. Doanya tidak pernah ada jawaban sebentar, dihibur sedikit, biasa lagi. Ditolong sedikit, biasa lagi. Padahal kalau berjalan bersama Roh Kudus itu ketika engkau benar, Tuhan selalu membimbing kita, Roh Kudus selalu mengajar kita, membimbing kita, itu jalan dari bawah
itu naik dan naik ke atas. Mungkin ada jalanan datar, maju sebentar datar, tetapi tetap dibawa naik dan naik dan naik ke atas. Selalu naik ke atas. Roh Kudus nggak pernah bawa kita mundur. Apalagi jatuh ke belakang, nggak ada. Kalau roh iblis akan membawa Anda jatuh ke belakang. Jatuh ke belakang dan ke depan. Ya. Tetapi kalau roh Kudus nggak pernah. Roh Kudus selalu mengajar kita, membawa kita untuk naik dan naik sampai engkau berkemenangan. Hanya orang yang berkemenangan, maka janji Tuhan terjadi tergenapi dalam hidupmu. Kita sering mendengar janji Tuhan ada pelangi yang indah. Berarti janji Tuhan pasti terjadi tergenapi dalam hidupku. Tetapi kenapa belum terjadi? Dan hari ini kita mau koreksi diri, kenapa belum terjadi? Adakah sesuatu di dalam hati dan pikiran kita? Apakah kita masih curang? Apakah kita masih tamak? Apakah kita masih suka menjelekkan orang? Ya, berkata-kata yang nggak baik. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Setiap hari kita pasti berbuat dosa. Setiap hari kita nggak luput. Pasti kenapa? Marah, jengkel, marahin pembantu, berkata keras, itu udah celah. Tetapi ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus akan mengajar, membimbing, jangan begitu. Kalau engkau begitu nanti akibatnya begini. Terus diajar, terus dibimbing, terus diajar terus. Sampai engkau jadi benar. Sama dengan penjunan itu. Ketika dia membentuk engkau, tanah liat itu dibanting. Sampai halus, sampai kerikilnya udah keluar, kawat-kawatnya keluar, ya, kotorannya semua, otot-ototnya semua keluar, sampai lemes, sampai empuk, sampai enak, sampai bisa jadi bejana yang indah. Baru lulus ujian. Jadi bejana yang indah pun itu vas bunga yang indah. Kalau tidak dijaga hati-hati, kesenggol bisa pecah, bisa berantakan. Tapi ketika engkau terus hidup dalam kebenaran Tuhan, selalu bergaul dengan Roh Kudus. Kenapa kita sering dengar suara Tuhan, pesan Tuhan? Luaskan Rohku berkarya dalam hidupmu. Karena kalau Roh Kudus diam aja di dalam dirimu, tidak pernah dikaryakan, tidak pernah dipakai. Didiamin aja. Sama dengan Yesus tidur di buritan perahu. Maka perahumu akan mengalami badai dan gelombang. Perahumu bisa oleng, bisa tenggelam. Tetapi coba kalau Yesus bangun, Yesus menjaga perahumu. Mau ada angin ribut sebesar apapun, mau ada topan badai apapun, Yesus cuma berkata diam, semua diam. Dan perahumu tetap aman melaju sampai tujuan berkemenangan. Dan hari ini Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dia sudah memberikan Roh Kudus-Nya, Roh penolongnya, Roh penghiburnya, ya, Roh kebenarannya, Roh yang selalu memberikan petunjuk, mengajar kita untuk supaya tetap hidup di dalam koridor kebenaran Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam koridor kebenaran Tuhan, Tuhan terus menyertai, Tuhan terus memberikan kekuatan, mengajar terus, sampai kita benar-benar berkemenangan. Orang yang berkemenangan itu harus tahan bayar harga, bukan cuma berjalan dalam kebenaran Tuhan, tetapi disertai kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita nggak mungkin bisa bertemu dengan Bapa di sorga. Kita nggak bisa melihat wajah Bapa dan kita nggak bisa dapat jawaban dari Tuhan. Untuk bisa dalam kekudusan itu sulit, saudara. Masing-masing punya hawa nafsu. Masing-masing punya ego, masing-masing punya harga diri, masing-masing punya ketamakan, kesombongan. Tetapi ketika engkau berjalan dalam kekudusan Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan petunjuk kepada engkau, dan Roh Kudus yang mengajar engkau sampai kedaginganmu mati seperti Yesus yang mati di kayu salib. Dan ketika engkau bisa mematikan kedaginganmu, maka engkau berkemenangan. Dan ketika engkau berkemenangan, Tuhan perlihatkan orang benar diangkat naik dan naik. Orang benar diangkat naik dan naik. Dan ketika orang benar diangkat naik dan naik, maka orang benar itu oleh Tuhan diberikan perbendaharaan sorga. Orang yang dipercaya perbendaharaan sorga, luar biasa hidupnya.
Bukan main. Kenapa? Kemakmuran demi kemakmuran melanda hidupnya. Dan ketika kemakmuran demi kemakmuran melanda hidupnya, ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Saudara, kita mau lihat Roh Kudus ini yang dia adalah Roh penolong, Roh kebenaran, Roh penghibur, apalagi tadi, Roh penghibur, Roh yang mengajar, ya, Roh yang akan mengajar kita, memberikan petunjuk, yang akan mengingatkan kita. Ketika kita mau berjalan, ya, kita jalannya lurus, lalu kita mau main, ya, manusia suka kecek-kecek, istilahnya orang Jawa, kecek-kecek di gone air got, kecek-kecek di air comberan, ya. Tetapi ketika kaki kita mulai mau masuk ke dalam comberan, Roh Kudus akan mengingatkan, anakku, jangan engkau berjalan ke tempat yang tidak baik itu. Mari kembali berjalan bersama aku dalam koridor kebenaranku. Itu tugasnya Roh Kudus. Dan ketika engkau mulai berjalan bersama Roh Kudus, ketika engkau mulai mau berbuat yang tidak baik, maka Roh Kudus akan mengingatkan, anakku, jangan engkau ke sana, nanti akibatnya enggak bagus. Jalan bersama aku. Maju dan maju ke depan. Nanti engkau akan mengalami perubahan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan berhasil. Saudara, kalau Roh Kudus ada di dalam dirimu, itu modal yang luar biasa. Kenapa? Tanpa Roh Kudus kita jadi manusia biasa-biasa. Tetapi ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, engkau akan menjadi manusia yang luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang di dalam diri kita itu adalah roh yang luar biasa. Dia maha tahu, dia maha kuasa. Saya mana tahu hati Anda. Saya mana tahu Anda tidak punya uang. Saya mana tahu Anda sakit hati. Saya mana tahu Anda berbohong. Saya mana tahu Anda berbuat tidak baik. Saya nggak tahu, tetapi Roh Kudus tahu. Dan hari ini Roh Kudus yang mengingatkan Anda semua. Saya hanya alat yang dipakai cuma mengingatkan saudara. Saya mana tahu tadi Anda punya hati. Maaf ya. Anda punya hati. Aku ini harus masuk dari pertama kok. Dari dipanggil-panggil ambil Cikling itu. Itu pilih kasih itu. Tidak, saudara. Tetapi engkau akan dipanggil sama Tuhan. Ketika engkau hatimu benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan panggil pertama. Tuhan tahu keperluan kebutuhanmu. Dan ada kalanya engkau dipanggil awal masuk sampai malam terakhir baru dipanggil. Kenapa? Karena Tuhan, di balik semua yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan sedang melatih Anda duduk diam di dalam Zoom ini. Bukan diam menunggu namamu dipanggil, dapat pesan Tuhan, ngantuk. Tetapi Tuhan sedang melatih engkau duduk di sini. Untuk apa? Anda mulai tanggap. Anda mulai bekerja di ladang Tuhan. Anda mulai menyisihkan lengan bajumu. Bukan Anda menyisihkan lengan baju lalu kerja di sawah, di Kediri. Bukan. Tetapi Anda menyisihkan lengan bajumu, Anda bekerja di ladang Tuhan di Zoom ini. Anda duduk diam di Zoom, Anda lihat, perhatikan. Anda doain, oh itu Cik Ling ngomong terus dari tadi. Nggak mandek-mandek sampai jam 10 malam 6 jam. Anda doain supaya Cik Ling kuat terus ngomong. Nggak berhenti. Ya.
Lalu Anda doain hamba-hamba Tuhan yang lain. Di sini banyak, ada Ibu Gembala Febenini, ada Pak Stephen Moses, ada semua yang Anda tahu. Ya, Anda ambil bagian doain. Dan Anda lihat ada di Zoom ini ada yang sakit. Anda jelas lihat Lina Banjarmasin itu rambutnya gundul. Dia sakit. Anda mulai berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Biar kasih dan kemurahan-Mu ada dalam diri anak ini, Tuhan. Kau sembuhkan dengan caramu yang ajaib. Anda menabur doa. Anda melayani doa. Semua yang ada di Zoom ini saya percaya. Bukan semua yang nggak ada masalah, semua ada masalah. Semua mempunyai masalah persoalan. Dan ketika Anda mulai mendoakan, Anda sama dengan bekerja di ladang Tuhan. Dan ketika Anda terus mendoakan dan mendoakan, tiba-tiba namamu dipanggil. Karena Tuhan lihat hatimu. Engkau terbeban. Engkau mulai bekerja, memperhatikan pekerjaan Tuhan. Bukan cuma duduk diam nunggu nama dipanggil. Engkau gak dipanggil-panggil ngomel. Iku Cik Ling-Ling aku gak ngerti yo. Aku kan senang masuk pertama kok gak dipanggil-panggil. Padahal Cik Ling-Ling aku yo kepengen lek iso tak panggil kuabe. Buyar, beres, aku istirahat. Kan gitu. Lu wong aku duduk sampai jam 10 malam, jam 9 malam. Aku yo gak terima apa-apa kan gratis kan. Lu, Anda sih ngomel. Lah aku apa gak iso ngomel? Iso ngomel aku. Iya kan? Tetapi saya tidak ngomel. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang selalu menghibur saya. Roh Kudus selalu menghibur saya, sabar. Aku yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada engkau. Aku yang memberikan kesehatan. Aku yang memberikan kemenangan yang dari aku. Dan aku akan pakai engkau menjadi alat kemuliaanku yang luar biasa. Roh Kudus itu bisa menghibur saya. Dan Roh Kudus akan berkata ketika saya ngomel, Tuhan kok gini-gini. Tuhan berkata, tenang, kamu nanti akan dapat berkat dari aku. Itu saudara. Jadi saya semangat lagi. Oh iya Tuhan. Kayak waktu di tempat onset kita ya. Onset kita itu kan kalau datang 100 lebih. 100 lebih boleh dibilang 60 lebih. Itu orang sih tidak mampu. Lek orang sih tidak mampu biasa gak popo email dalak tahu. Gak kuat mambu saudara. Sing duduk belakang itu gak kuat mambu nih. Ndak mampu ate koyo gak tau mandi ngono lho. Yo amsyong tuh lan itu tahu tertawa. Ya. Sampai tak bageni sabun. Ada anak Tuhan sing ngasih sabun tak bagi no. Saya bilang mandi ya biar harum kalau ke sini. Sing di belakang kudu pakai masker supaya tahan baunya. Ya kan? Yang modelnya itu pokoknya aneh-aneh sing masuk. Saya berdoa Tuhan. Kok aku mbok kayak jemaat modelnya ini sih Tuhan? Ya toh, kok model gak karu-karuan ngene loh Tuhan. Nek dapat jemaat sing model gini terus itu norok terus, tahu torok ya. Nabur terus Tuhan. Naburnya kepeksa Tuhan, ya toh. Kenapa harus menyediakan makanan kotaan? Loh, makanan kotaan lah yang bayar, iya toh. Nah, ketika saya berkata begitu Tuhan bilang apa? Kamu tahu nggak? Kalau kamu nggak melayani orang-orang begini, siapa sih melayani orang-orang begini? Kamu tahu nggak? Ketika kamu melayani orang-orang begini, upahmu besar di surga demikian juga di bumi. Engkau tidak akan kekurangan karena aku sendiri yang beracara. Dan saya melihat hari ini, benar. Tuhan yang beracara, beras itu loh datang dewek. Aku bisa bagi beras. Mbak pikir Cik Lini soge center kelas bagi beras? Enggak. Tetapi ada yang ngirim beras untuk dibagikan. Ada yang Tuhan pakai ngirim minyak untuk dibagikan. Ada orang yang ngirim gula untuk dibagikan. Ada yang ngirim baju bekas dibagikan. Saking saknoe, nggak punya duit ya, saya bagikan baju bekas itu. Entek sebentar, nggak sampai 10 menit, entek amblas, saudara, baju bekas itu. Udah 3 kali baju bekas. Dan saya melihat, wah Tuhan itu luar biasa. Baju bekas pun mereka itu bener royoan, bener mau. Saudara, mereka mau. Karena memang mereka benar-benar tidak mampu. Mungkin itu orang jalanan yang lebih intelek lah dari pengemis di jalan gitu loh. Masih bisa di tempat saya.
Nah, kalau kita tidak mau melayani diusir kabeh. Orang-orang gini nih, kapan bisa masuk surga? Nggak bisa. Siapa yang akan membawa dia, membimbing dia, supaya dapat keselamatan, supaya mengenal kasih Tuhan. Dan ketika saya membagikan, udah 3 kali ini saya membagikan. Hari ini, kemarin saya terima lagi 9 dus dari anak Tuhan baju bekas. Yang nanti akan saya bagikan lagi. Maksud saya itu dibagiin supaya mereka kan senang tuh. Ini bagus. Mereka itu pakai baju yang bagus. Dari yang tidak bagus, lama-lama mandi sing bersih, sing harum, pakai baju jadi ganteng gitu loh ya. Jadi cantik. Ada perubahan. Tidak cuma jasmani yang ada perubahan, tetapi mereka dilayani, dibimbing, supaya mereka benar-benar berubah dan mengalami dan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Saya pikir-pikir mereka juga setia, sudah 1 tahun lebih ini. Hampir 2 tahun mereka itu loh datang. Walaupun tadi awalnya mungkin motivasinya lain, tapi mereka tetap setia datang. Sampai nggak cukup ya, wis 135 sing datang nggak cukup tempatnya, bangkunya ya gak ono, nggak cukup. Tak suruh duduk di depan, di bawah, ya mau saudara. Lah kalau kita nggak melayani, bagaimana? Ketika kita melayani dengan kasih, tanpa pamrih, maka Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberkati. Ya, hari ini, kemarin saya dapat 9 dus lagi. Belum saya buka. Nah, besok saya buka, saya tata, baru saya bagiin lagi. Saudara, ketika engkau punya Roh Kudus itu akan mengajar engkau dari hari ke hari. Dan Roh Kudus yang punya kasih Bapa di sorga, Roh Kudus itu akan mengajarkan engkau untuk engkau punya hati Bapa di dalam hatimu. Ketika hati Bapa ada di dalam hatimu, engkau bisa mengampuni dan mengasihi. Dan engkau bisa melayani dengan kasih dan melayani dengan kasih. Dan ketika engkau berkemenangan, diangkat ditinggikan Tuhan, engkau dipercayakan perbenaran surga dalam hatimu, dalam hidupmu. Ketika perbenaran surga itu ada di dalam dirimu, maka engkau akan mengalami kemakmuran demi kemakmuran terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah kita duga. Saya pernah sampaikan kan, ketika saya tanya, apa Tuhan kemakmuran itu? Kemakmuran itu bukan hari ini diberkati, besok kosong. Hari ini diberkati, besok kosong. Tidak. Kemakmuran itu seperti pohon. Ketika engkau tuai buahnya, hari ini kau ambil semua buahnya berkarung-karung. Besok sudah tumbuh lagi. Engkau ambil lagi buahnya berkarung-karung, besok sudah tumbuh lagi. Engkau tidak perlu nyiram, engkau tidak perlu kasih pupuk. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tuhan yang membuat pohonmu terus berbuah, tidak mengenal musim. Tidak ada musim kering, paceklik, tidak ada. Kenapa? Karena engkau benar di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau kemakmuran demi kemakmuran melanda hidupmu, engkau tetap rendah hati, engkau tetap bisa bersyukur dalam segala hal, maka berbahagialah hatimu. Kenapa? Karena damai sejahtera, damai sukacita Tuhan ada di dalam hatimu. Orang yang hatinya selalu damai bisa mengucap syukur. Orang yang selalu mengucap syukur itu berbahagia. Dan ketika engkau sudah berbahagia, firman Tuhan berkata tadi, ketika engkau mengasihi aku Tuhan Allahmu, itu pasti melakukan perintah, ya kan? Orang yang tidak melakukan perintah, itu berarti tidak mengasihi Tuhan. Nah, ketika engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ketika engkau benar di hadapan Tuhan, jangan lupa juga lakukan perintah Tuhan untuk supaya engkau hidup berkelimpahan. Tidak ada orang hidup berkelimpahan, doa tok, lalu kelimpahan ceplok, lalu emas ceplok dari atas, walaupun surga lantainya emas. Nggak mungkin emas di surga, tekelnya emas di surga ceplok menimpa Anda. Nggak mungkin. Ketika Anda mau hidup berkelimpahan, lakukan tugas dan perintah Tuhan dalam firman Tuhan. Kembalikan persepuluhan milik Tuhan. Menaburlah di dalam pekerjaanku, di dalam ladangku. Perhatikan ladangku, perhatikan pekerjaanku. Ketika engkau memperhatikan pekerjaanku, aku juga memperhatikan pekerjaanmu. Ketika engkau memperhatikan ladangku, maka aku memperhatikan rumah tangga dan keluargamu. Dihalau dari ngengat dan gegat. Buat apa uang kita banyak, lalu kita tiba-tiba setruk?
Sing menikmati orang lain, kita cuma bisa lihat, iya kan? Tetapi kalau engkau benar di hadapan Tuhan, engkau melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, Dia yang menyertai, Dia yang menjagai, Dia yang melindungi, Dia yang memelihara hidupmu, dan Dia yang mengcover seluruh kehidupanmu dan usaha pekerjaan. Dan ketika engkau benar, janji Tuhan tahun ini benar-benar terjadi, tergenapi di dalam hidupmu berkemenangan, naik dan naik, kemakmuran melanda hidupmu, karena engkau dipercaya dengan perbendaharaan surga dalam dirimu. Dan ketika engkau terus bersyukur dan rendah hati, tetap rendah hati, damai sejahtera Tuhan, damai sukacita Tuhan ada dalam hatimu, engkau bisa bersyukur. Maka engkau menjadi orang yang berbahagia. Orang berbahagia itu selalu bisa bersyukur. Orang yang masih bersungut-sungut, ngomel-ngomel, tidak berbahagia hidupnya. Karena masih ada yang kurang, masih ada celahnya. Ya. Dan ketika engkau ingin diberkati berkelimpahan, lakukan perintah Tuhan. Kembalikan milik Tuhan. Tuhan lo enggak suruh kita kembalikan 100%. Dikasih 100% suruh balik nomor 10%. Itu pun sulit bagi kita. Apalagi kalau disuruh kembalikan 90%. Ya, lari pasti Anda. Tetapi ketika Anda lari jauh, maka sia-sialah jerih lelahmu, jerih payahmu tanpa Tuhan, sia-sia. Tetapi ketika engkau berjalan bersama Tuhan, engkau tidak perlu susah-susah. Engkau tertanam di tepi aliran air kehidupan Tuhan saja. Ketika engkau tertanam di tepi aliran kehidupan Tuhan, apa yang kau lakukan, kau kerjakan, ada kehidupan, ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada pertambahan melebar ke kiri, ke kanan, dan naik ke atas, sampai ke puncak, dan Anda berkemenangan. Anda akan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan sangat mengasihi kita semua, dan saya berdoa, Anda semua yang di Zoom ini, bukan cuma masuk dengar pesan Tuhan, ya, puji Tuhan, tapi Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati, Anda melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ambil bagian mulai hari ini, sing-singan lengan bajumu, bukan macul di ngonek sawah, di Kediri, di Nganjuk, bukan. Menyingsingkan lengan bajumu, berdoa buat pekerjaan Tuhan di Zoom ini. Doakan pekerjaan Tuhan di Zoom ini supaya Roh Kudus semakin menyala-nyala. Semakin ada hadirat Allah, semakin ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Banyak orang masuk Zoom ini, sakit keluarnya sembuh. Masuk Zoom ini tidak ada kerjaan, tiba-tiba dapat kerjaan. Masuk Zoom ini tidak ada rumah, tiba-tiba dapat rumah dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita lihat anak-anak Tuhan yang di sini masuk, nggak punya rumah, tiba-tiba dapat rumah 500 meter gratis. Masih ada sampai hari ini orangnya. Yang masuk ke dalam Zoom ini sakit, tiba-tiba Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena ada banyak orang berdoa. Karena ada Roh Kudus yang berkarya. Ada lawatan dan jamahan Roh Kudus terjadi dalam Zoom ini. Kenapa Zoom kita ini lain daripada yang lain? Ya, kita nggak boleh sombong. Tetapi saya mau bilang lain daripada yang lain. Kenapa? Kalau enggak lain daripada yang lain, enggak ada banyak orang iri. Tidak ada orang banyak yang ingin menjatuhkan, yang ingin menghancurkan Zoom ini. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang luar biasa di dalam Zoom ini. Makanya iblis tidak suka. Dan ketika iblis tidak suka, berusaha untuk menghalangi, untuk menjatuhkan, ya, untuk menutup Zoom ini. Tetapi usaha manusia itu sia-sia. Karena ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika orang itu berusaha nutup, belum nutup Roh Kudus, maka dia sendiri ketutup. Ketutup jalannya, ketutup rumah tangganya, ketutup berkatnya. Jangan main-main dengan Roh Kudus. Dan hari ini, mari kita punya Roh Kudus yang luar biasa. Dan berjalan bersama Roh Kudus, percayalah, Anda akan naik dan Anda pasti berkemenangan. Kita manusia nggak mampu. Mau hidup benar, mau kudus, waduh, apalagi susah. Tapi kalau engkau ada Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Roh Kudus akan memampukan Anda. Ketika engkau sulit, kepepet, kejepit, Roh Kudus akan menghibur Anda. Dia menolong Anda tepat pada waktunya. Dan dia akan mengajarkan kepada engkau untuk supaya engkau hidup
terus dalam koridor kebenaran Tuhan. Dan ketika engkau benar, engkau akan naik dan naik. Jangan bentar sebentar, salah lagi, masuk lagi, bangun lagi, nyemplung lagi, bangun lagi, nyemplung lagi. Waduh, lama-lama kecemplung, tidak bisa bangun, saudara. Ya, tapi kalau engkau berjalan bersama Roh Kudus, naik dan naik ke atas, berkemenangan. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita semua, dan hari ini adalah berkat buat kita untuk kita selalu mengandalkan Roh Kudus, untuk kita selalu menyertakan Roh Kudus dan melibatkan. Coba kalau dilibatkan terus Roh Kudus itu, aduh, jalanmu kemanapun kau pergi, ada Roh Kudus. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan, ada Roh Kudus. Tidak mungkin sepi kerjaanmu. Tidak mungkin macet, tidak mungkin. Karena ada Roh Kudus kok yang membuat engkau berhasil. Ya, mari Bapak Ibu, kalau saya ngomong terus nanti Anda ngantuk, tetapi biarlah nanti diulang-ulang lagi ya, diulang lagi, lihat di YouTube-nya. Tapi jangan lupa like and subscribe ya. Bagikan kepada teman-teman saudara supaya mereka juga diberkati Tuhan dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Yang saya undang Ibu Gembala Fewen ini yang berdoa. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkaulah pencipta langit bumi segala isinya. Tidak ada yang lain selain Engkau ya Tuhan. Engkau yang menjamin kehidupan kami, keselamatan dan masa depan. Tuhan, bawa kami semakin takut kepada Tuhan. Pengiringan kami tidak main-main, karena kami menjadi pengikut Kristus. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang dahsyat segala perbuatannya. Tuhan, Kau kuduskan kami, Engkau sucikan hidup kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan, untuk menghampiri takhta hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama, di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memperdengarkan firman-Mu bagi kami semuanya. Biarlah Tuhan firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami, berakar dan berbuah. Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang stagnan, menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh, menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Tuhan, tolong kami, berikan kuasa-Mu, berikan karunia-karunia ilahi-Mu dalam kehidupan kami, agar kami menjadi berkat, hidup kami memberikan kesaksian yang baik kepada siapapun kami bisa, oh Tuhan, ketemu, kami boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Tuhan, supaya hidup kami menjadi terang, hidup kami menjadi garam, hidup kami, oh Tuhan, berdampak yang baik. Oh Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap kehidupan dan hati kami ini terus berbicara ya Tuhan. Dan Tuhan, haleluya, menguduskan hidup kami karena Engkau kudus, karena Engkau suci. Biarlah sucikan hidup kami ini Tuhan, supaya kami bisa, oh Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu dengan kasih karunia-Mu. Tuhan, ekstra kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi. Tuhan, karunia-karunia ilahi terus melengkapi pelayanan hamba-Mu di dalam mengembalakan domba-domba Tuhan, di dalam melayani jemaat yang Tuhan percayakan. Tuhan berkati pelayanannya baik di onset maupun pelayanan di menara doa. Oh Tuhan, di menara doa, oh Tuhan, haleluya, Hotel Misuan. Tuhan, kami juga berdoa pelayanan hamba-Mu di kota Surabaya dan sekitarnya. Begitu, oh Tuhan, padat setiap harinya hamba-hamba-Mu.
masih menjangkau para, oh Tuhan, di setiap panti asuhan yang hamba-Mu tahu, hamba-Mu mengunjungi mereka. Oh Tuhan, dengan kehadiran hamba-Mu, banyak orang diberkati. Dengan kehadiran hamba-Mu, banyak jemaat yang dibangun iman dan rohaninya. Tuhan, berkati pelayanan hamba-Mu sampai di luar kota, dimanapun Tuhan Kau percayakan, biar hamba-Mu boleh melayani Engkau dengan sukacita, dengan kekuatan, dengan semangat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan Engkau berkati anak cucu mantunya, usaha dan pekerjaannya, keluarganya, oh pergumulannya, rumah tangga dan hidup nikah dari anak-anaknya. Oh Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati pergumulan hamba-Mu Cik Lingling. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Baik baksos yang masih terus berlangsung sampai hari ini, Tuhan Yesus, Engkau berkati tangan-tangan anak-anak-Mu yang sudah berkorban. Oh, berapapun yang mereka korbankan untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong banyak orang. Oh Tuhan, Engkau juga yang akan membalas berlipat kali ganda melalui usaha pekerjaan, bisnisnya, keluarganya diberkati Tuhan semua. Kesehatannya, oh Tuhan, pergumulannya terus ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, haleluya. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan, beban berat, oh Tuhan, persoalan, oh tekanan dalam hidup rumah tangga, hidup nikah, oh Tuhan, ekonominya, kesehatannya, Tuhan, Engkau melawatnya, Engkau menolongnya dengan kuasa-Mu, sanggup memulihkan, menyembuhkan, oh membangkitkan semangat mereka kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-Mu Lina yang dari Banjarmasin. Tuhan, Engkau sendiri akan tolong ya Tuhan, kuatkan imannya supaya dia tetap semangat untuk mencari Tuhan, mencari kebenaran Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Karena kami percaya saat anak-Mu Lina mencari Tuhan, dia akan mendapatkan Engkau. Maka Tuhan jatuh belas kasihan kepadanya, sehingga anak-Mu Lina segera disembuhkan dan dipulihkan kembali. Dan dia boleh semakin giat setia melayani Engkau dalam bentuk apapun. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Tuhan Ibu Emilia, Tuhan Moses, kami serahkan Tuhan, Engkau mau tolong, berikan kekuatan, berikan kesembuhan dan pemulihan. Demikian juga pakai pelayanan hamba-hamba-Mu. Oh Tuhan, pakai pelayanan hamba-Mu Bapak Stephen Moses sebagai seorang gembala sidang. Tuhan, Engkau urapi dengan hikmat dan kuasa-Mu. Demikian juga Bapak Wilson Pangkai. Tuhan memberikan ekstra kekuatan kesehatan. Oh, dengan umur yang panjang, Tuhan memberkati pelayanannya, terus berjuang untuk kerajaan surga. Tuhan berkati Ibu Herawati. Oh Tuhan, dan keluarga mereka, hamba-Mu diberkati Tuhan semuanya. Juga Ibu Dorcas Ruci, Ibu Deborah. Tuhan, kami serahkan Ibu Grace Lumampau. Tuhan, Kau berkati Tuhan, baik di antara anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ikut Zoom. Tuhan juga berkati mereka, walaupun hamba tidak menyebut nama mereka. Tuhan tahu, Tuhan Maha Kuasa. Tidak ada yang tidak bisa terlihat oleh Tuhan. Semuanya dilihat oleh Tuhan. Semuanya mendapatkan rawatan dan jamahan tangan Tuhan. Engkau memberkati baik pergumulan dan pelayanannya, keluarganya. Kami serahkan juga Tuhan Kohos dalam tangan kuasa-Mu. Berkati Julius Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau sendiri akan tolong kehidupannya, pelayanannya, ibadahnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik, kami juga doakan, oh Tuhan, Nikolas yang sudah, oh Tuhan, sedang meniti karirnya. Maka Tuhan sendiri akan tolong campur tangan ya Tuhan, supaya Nikolas ini tetap setia mencari hadirat Tuhan. Berkati Stasia, kami serahkan dengan pergumulan dan masa depan studinya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik, kami juga berdoa untuk kedua orang tua
Oh Tuhan Julius, Tuhan papa mamanya, Tuhan berkati dengan kesehatan dan kekuatan pemeliharaan Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu David. Oh Tuhan, Engkau tahu pergumulannya, perjuangannya dengan pekerjaannya yang Tuhan percayakan. Semakin Tuhan Engkau melimpahkan berkat-Mu, ada penyertaan dan pembelaan Tuhan yang ajaib. Sehingga pekerjaannya semakin mengalami pertolongan, mujizat demi mujizat dialaminya. Demikian juga kami berdoa untuk Sylvia, istrinya. Oh Tuhan berkati, pakai pelayanannya, pakai Tuhan sebagai seorang istri yang baik, menjadi seorang mama yang baik, bijaksana. Tuhan sertai senantiasa supaya mereka dalam rumah tangga boleh tetap harmonis dan bahagia. Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam ekonomi dan pekerjaannya, rumah tangganya, juga anak-anaknya hamba serahkan mereka dalam tangan Tuhan dengan masa depannya. Tuhan juga yang akan menopang, Tuhan yang akan menghandle semua apapun yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepadamu. Ibadah Zoom akan dilanjutkan. Oh Tuhan, sampai selesai nanti malam. Maka Tuhan memberikan ekstra kekuatan kepada hamba-Mu Cik Lingling dengan kesehatan, perlindungan, sukacita dan bahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, ibadah akan lanjut. Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua umat-Mu. Oh terima kasih, dengan iman kami terima apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Baik itu bentuk doa nubuatan ataupun kebenaran firman Tuhan. Biar itu membawa kami semakin melekat pada Tuhan, hidup takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, izinkan kami menadahkan tangan di depan Engkau Tuhan, turun tangan untuk memberkati kami dengan berkat ilahi surgawi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih sayang Bapa di surga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahi berkat ilahi surgawi atas kita semuanya, yaitu damai sejahtera, kenikmatan, kepuasan, ketenangan, kesehatan, haleluya, sukacita, masa depan yang penuh pengharapan dan keselamatan dinyatakan dalam kehidupan kami semuanya hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan doa syukur kami kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Si Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Febanini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih, kemuliaan untuk Tuhan. Immanuel, Cik Lingling. Sama-sama Ibu Gembala Febanini, Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, bisa disampaikan? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ada? Wow, gimana semuanya? Oke, kalau tidak ada, berarti kita lanjut ya. Semua memuji menyembah Tuhan. Jangan lupa berdoa.